Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono dalam dialog spesial kali ini. Dan pemirsa, perkara hukum yang melibatkan PT MNC Asia Holding, BHIT, dan PT Citra Marga Nusa Fala Persada atau CMNP TBK memasuki babak baru. Kejadian yang terjadi pada tahun 1999 silam, 26 tahun lalu, digugat kembali. Saya ke Pak Hari dulu. Pak Hari, Bapak bisa ceritakan apa sesungguhnya yang terjadi berdasarkan kronologi kejadiannya sampai hari ini 26 tahun lalu sudah digugat, lalu kemudian sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tapi sekarang digugat lagi dengan objek yang sama. Ya, terima kasih Mas Aiman. Ya. Jadi sebenarnya masalahnya itu sederhana. Saya bisa bagi ke dalam 4 bagian. Saya akan sampaikan bagian yang pertama sampai bagian ketiga. Ya. Nanti Bang Hotman menyampaikan yang bagian keempat, masalah hukum. Jadi yang pertama itu adalah penerbitan daripada NCD, Negotiable Certificate of Deposit. Satu produk perbankan persis seperti deposito. Semacam deposito, Pak? Iya. Semacam deposito. Okay. Jadi pada bulan Mei tahun 1999, CMNP itu membeli NCD atau depositonya Unibank jangka waktu 3 tahun yang jatuh tempo bulan Mei tahun 2002. Dan ini adalah siro kupon tanpa bunga. Jadi yang dibayar oleh CMNP pada bulan Mei 1999 sebesar kurang lebih 17 sampai 18 juta dolar. Kalau rupiahnya pada saat itu kursnya 8.500-an, itu sekitar 150 miliar. Ya kalau kurs sekarang hampir 300 miliar. Untuk terima sebesar 28 juta dolar pada bulan Mei tahun 2002. Ya, karena siro kupon, jadi terima bunganya itu di belakang selama 3 tahun. Dan peranan daripada Bakti Investama saat itu sebagai arranger atau sebagai broker. Jadi keterlibatan Bakti Investama ya hanya pada saat transaksi itu saja, yaitu bulan Mei tahun 1999. Setelah transaksi, ini bagian yang kedua, hubungan antara CMNP dan Unibank itu langsung. Bakti Investama tidak pernah ikut serta. Dan itu berlangsung selama 2 tahun 5 bulan. Kenapa 2 tahun 5 bulan? Karena pada bulan Oktober 2001, 7 bulan sebelum NCD atau deposito ini jatuh tempo, Unibank berstatus ditutup atau BBKU. Bank Beku Kegiatan Usaha atau dihentikan usahanya oleh pemerintah. Ya, jadi belum 3 tahun, 2 tahun 5 bulan sudah ditutup. Nah, selama 2 tahun 5 bulan ini, Unibank dan CMNP itu berhubungan langsung. Termasuk karena mereka masing-masing perusahaan TBK, itu auditornya mengkonfirmasi. Auditor CMNP itu namanya Prasetyo Utomo, Arthur Andersen. Nah, dulu sangat terkenal, mungkin salah satu terbesar di Indonesia. Mengkonfirmasi apakah betul ini NCD Unibank, setiap tahun dilakukan. Audit sudah dijalankan? Ya, tahun 2000 dan masuk di bukunya CMNP juga. Tahun 2001 juga demikian, dan bahkan staf-staf CMNP juga berhubungan langsung dengan Unibank. Dan proses ini Bakti Investama tidak terlibat karena keterlibatan Bakti Investama hanya di depan pada saat penerbitan daripada NCD atau deposito tersebut. Masalah mulai timbul ketika bulan Oktober 2001 Unibank ditutup atau statusnya BBKU. Ya, sehingga NCD tidak bisa dicairkan karena belum jatuh tempo. Jatuh temponya adalah Mei tahun 2002. Nah, masalah Unibank ditutup tentunya kan tidak ada urusan sama Bakti Investama. Karena Bakti Investama bukan pemilik daripada Unibank. Tentunya Bakti Investama tidak mengendalikan Unibank, tidak tahu apa yang terjadi di dalam Unibank selama 2 tahun 5 bulan. Dan harus saya tegaskan di sini, pada saat penerbitan NCD atau deposito tersebut, tahun 1999, status Bank Unibank adalah bank sehat. Ya, jadi semua prosedur itu kami ikuti. Bahkan pada saat penerbitan pun, Unibank membuat undertaking, surat pernyataan, yang menyatakan bahwa NCD itu diterbitkan sesuai aturan berlaku, sesuai perundangan yang berlaku, dan seterusnya. Ini adalah prosedur normal yang harus dilakukan oleh setiap arranger ya kalau menjembatani transaksi antara pembeli dan penjual. 26 tahun lalu tapi dokumen-dokumennya lengkap semua, Pak ya?
terpaksa harus saya coba cari dan saya coba kumpulkan ya. Awalnya saya tidak punya dokumen sama sekali. Dan mungkin ini adalah salah satu perkiraan saya mereka ya yang ada di balik atau di belakang masalah ini, ya gugatan ini. Dikira saya tidak punya pegangan sama sekali. Ya karena terus kalau dicari ketemu ini, Pak. Karena kalau kita berproses di pengadilan kan kita harus punya dokumen dan dokumen asli. Nanti mungkin dari Bang Hotman bisa menyampaikan beberapa dokumen asli yang sangat penting yang bisa mematahkan ini semua. Saya harus menggarisbawahi di sini bahwa CMNP itu membayar langsung kepada Unibank pada saat penerbitan NCD atau deposito tersebut, membayar langsung kepada Unibank, dan itu ditegaskan di dalam dokumen peradilan pada saat CMNP menggugat BPPN dan lain-lain termasuk Unibank berkisar periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Di situ jelas dan tegas tertulis CMNP membayar langsung kepada Unibank sebesar 17,45 juta dolar. Kalau kurs saat itu tahun 99 nilai rupiahnya sekitar 150 miliar rupiah. Makanya sekarang menggugat 100 triliun lebih ini kan mengada-ada, sangat mengada-ada ya. Dan juga nanti proses hukumnya bisa ditanyakan langsung kepada Bang Hotman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya langsung ke Bung Hotman. Bang Hotman, ini kan ada hal yang memang tadi disebutkan, ada gugatan, betul. Tetapi ternyata setelah dicek, baik gugatan perdata maupun pelaporan pidana itu sudah sampai Mahkamah Agung dan sudah inkrah. Obyeknya sama bahkan sekarang dengan yang digugatan perdata dan juga ada pidananya juga. Secara hukum acara orang gugat boleh-boleh aja. Tapi apakah gugatannya nanti akan KO? Ya itu hal lain. Tapi yang jelas di sini objek perkaranya sudah diputus, sudah puluhan tahun. Dan yang inti utama adalah ini. Di dalam surat gugatannya CMNP mengakui bahwa beli semacam deposito itu dari Unibank. Bayar ke Unibank. Dan pada saat itu Unibank bank sehat. Ya kalau tiba-tiba Unibank dibekukan oleh pemerintah karena krisis moneter saat itu. Sehingga nggak bisa bayar. Persoalannya adalah apa kaitannya sama orang yang memperkenalkan? Ini kan di sini kan perusahaannya Pak Haritano hanya semacam mempertemukan. Selanjutnya selama 2,5 tahun lebih, selama deposito itu masih berlaku, antara CMNP sama Unibank berlangsung negosiasi terus dan bahkan konfirmasi bahwa itu sah, bahkan diaudit oleh kantor akuntan SGB Prasetyo Utomo. Jadi benar-benar tuduhan-tuduhan di medsos yang mengatakan Pak Haritano itu menipu, bodong, palsu, itu benar-benar fitnah yang sangat kejam. Ya, fitnah yang sangat kejam. Karena apa? Itu bukan deposito bodong. Karena memang pengadilan mengakui memang ada deposito itu. Pengadilan mengakui memang sudah bayar, ya, sudah bayar. Pengadilan juga mengatakan yang menerima pembayaran itu bukan Haritano, bukan perusahaan Haritano, tapi Unibank. Jadi apa kaitannya kepada orang yang hanya memperkenalkan begitu? Bung Hotman bisa ceritakan nggak proses gugatannya seperti apa, lalu kemudian jalannya putusan sampai PK seperti apa? Jadi karena perdata dan pidana Unibank sudah dibekukan ke waktu krisis moneter, jadi dia tidak bisa dapat pembayaran. Akhirnya CMNP gugat perdata, gugat perdata. Di PN dia menang, di PT dia menang, tapi di kasasi dan di PK CMNP kalah. Ya, dia juga lapor polisi, sudah di SP3 oleh pidana polisi. Ini ya, ini yang pidana atas. Ya, atas hal yang sama, objek yang sama sudah di SP3 oleh polisi. Jadi sebenarnya case close, sudah tidak ada kasus lagi. Itu. Jadi diulang lagi, tapi terhadap salah sasaran. Ya ini salah sasaran benar gua tadi. Ini sepertinya ini bukan mau mencari pengembalian uang deposito, tapi kayaknya ada maksud apa ini kepada Haritano gitu loh. Bahwa kemudian gugatan itu terima itu kewajiban dari pengadilan. Pengadilan tidak boleh menolak pendaftaran gugatan walaupun sudah pernah diadili. Tapi nanti di akhir perkara ya bisa nebis in idem, bisa macam-macam lah alasannya untuk menolak gugatan. Tapi yang jelas
yang heboh di media itu kan entah siapa yang bikin itu menuduh bahwa si MNP tidak bisa terima uang ini gara-gara sertifikat deposito itu bodong katanya kan atau palsu. Padahal si MNP mengakui dalam berkas mengatakan saya sudah bayar ke Unibank. Berarti uangnya bukan ke Haritanu, Unibank yang terima. Sudah terima sertifikat depositonya, berarti tidak bodong. Sudah diaudit oleh kantor akuntan, tidak bodong juga. Jadi pemberitaan selama ini kan mengarah ke fitnah pencemaran nama baik Pak Haritanu gitu. Sebentar, itu menarik juga Pak. Terkait dengan NCD yang dikatakan bodong versi di penggugat. media sekarang. Oke. Pada waktu mau tanya gini, pada waktu melakukan gugatan perdata atau juga pidana, itu menggunakan barang bukti NCD yang mana? Justru itulah dalam semua perkara itu yang jadi barang bukti adalah NCD itu. Kalau dikatakan bodong itu, iya, kalau itu dijadikan barang bodong, bukti pengadilan. Iya. Tapi sekarang sudah diakui di putusan PK, si MNP sudah mengakui bahwa memang sertifikat deposito itu benar, tidak bodong, tidak palsu. Putusan pengadilan? Iya, dia pengakuan sini dalam permohonan PK, si MNP mengakui bahwa memang benar dia sudah bayar uang itu untuk membeli semacam deposito ini ke Unibank. Dan sebagai gantinya dia sudah terima sertifikat deposito. Berarti tidak bodong, tidak palsu. Itu kata kuncinya di situ, tidak bodong, tidak palsu. Hanya Unibank dibekukan oleh pemerintah karena krisis moneter. Dan di tahun 2025 ini mereka melakukan gugatan kembali dengan saya sudah kalah sama pemerintah Indonesia yang membawahi bank-bank berkooperasi. Saya sudah habis semua upaya hukum, tiba-tiba dicari sasaran baru Pak Haritanu gitu dan perusahaannya. Dengan menyebutkan NCD-nya bodong. Ya, kalau yang di media sih disebutkan bodong dan palsu. Diduga bodong. Tapi dalam pembelaannya dia di PK mengatakan benar itu uang sudah dia bayarkan ke Unibank. Kata kuncinya Unibank terima uang tersebut, bukan Haritanu. Itu kata kunci kasus ini. Dan yang kedua, mengenai negosiasi mengenai jumlah, tarif bunga, jenis mata uang, itu murni antara CMNP dengan Unibank. Kan broker itu kan hanya memperkenalkan, mempertemukan. Yang menikmati uang itu adalah Unibank. Gitu. Baik. Pak Ari, mungkin ada tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bung Hotman? Ya, menegaskan saja bahwa Unibank yang terima uangnya dari CMNP dan CMNP juga mengendos, menegaskan, dan itu di dokumen peradilan periode 2004-2008 yang dipakai sebagai alat bukti, salah satunya adalah NCD itu. Nah, kalau sekarang dikatakan NCD itu bodong, palsu, berarti pada waktu proses peradilan CMNP menggunakan alat bukti palsu dong. Ya. Artinya kan begitu, sama saja bisa dikatakan seperti itu. Ya, itu artinya membohongi peradilan. Ya, makanya ini masalah yang sangat penting untuk diketahui oleh publik. Satu lagi, seandainya Unibank tidak BBKU, tidak ditutup bulan Oktober 2001 dan lanjut hidup beroperasi sampai dengan jatuh temponya NCD atau deposito itu, ya deposito ini akan cair dan pasti dibayar oleh Unibank kepada CMNP bulan Mei tahun 2002. Masalahnya itu ditutup sebelum jatuh tempo bulan Oktober tahun 2001. Kalau Unibank tidak ditutup, pasti NCD-nya atau depositonya dibayar. Lah, kenapa kok yang disalahkan Bakti Investama atau kemudian dibelokkan kepada saya? Ini satu hal yang tidak wajar. Oke, kalau sebutkan janggal, mungkin saya nggak tahu Pak Hari atau Bung Hotman mengatakan bahwa apa sih motivasinya? Kalau saya melihat ini hanya karena kemarahan aja, sudah frustasi, sudah kalah di semua front dengan Unibank dan juga pemerintah, akhirnya ya dicobalah cari sasaran. Nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas no legal basis sama sekali. Oke, karena begini, saya tanyakan begini, saya juga nanti, saya izin Pak Ari, Bung Hotman, saya juga akan imbang juga, kami media, saya wartawan, saya akan juga konfirmasi ke pihak CMNP soal ini semua. Ada juga, saya harus tanyakan ke Pak Hari juga, serangan-serangan di media sosial terhadap pribadi Pak Hari, bahkan mungkin keluarga juga, yang kemudian terkait dengan gugatan ini, CMNP versus MNC Asia Holding. Dan dibuat sangat profesional. Dibuat sangat profesional. Berarti pendanaannya hebat itu untuk buat video menfitnah Haritanu. Oke. Mungkin Bung Hotman dulu, itu punya konsekuensi hukum?
ya punya konsekuensi hukum. Cuma siapa yang punya akun ini, itu yang jadi masalah. Karena saya nggak tahu dari teknik penyidikan bisa diketahui tidak ada orang siapa yang bisa. Tapi yang jelas itu udah pencemaran nama baik. Masa dibilang Haritano memalsukan dan juga menerbitkan deposito bodong. Bahkan dibilang lagi Haritano sebagai pemilik lagi. Udah pemilik daripada sertifikat ini, deposito ini, udah terang-terangan di dalam berkas pengadilan dia membeli deposito ini dari Unibank. Dia bayar ke Unibank. Karena apa sekarang dia katakan bahwa Haritano pemilik itu sertifikat deposito, dia bayar ke Unibank. Jadi medsosnya itu pun sudah ngaco gitu loh. Pak Hari, mungkin dari sini saya harus menanyakan Pak, adakah perlawanan, mungkin perlawanan hukum atau perlawanan secara komunikasi yang kemudian Bapak lakukan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di media sosial? Baik, sebelum saya menjawab, karena proses ini, kasus ini betul-betul terlalu jauh, ya. Terlalu jauh, mencemarkan nama baik, ya, merusak reputasi, dan terus-menerus dan digarap secara profesional. Kami mencoba untuk mencari mantan eksekutif Unibank yang pada saat itu terlibat di dalam penerbitan NCD atau deposito ini. Dan Tuhan itu baik, ternyata beliau bersedia untuk memberikan surat pernyataan yang cukup panjang, tapi intinya adalah membenarkan beberapa yang saya sampaikan, termasuk korespondensi langsung antara CMNP dan Unibank, termasuk melibatkan auditornya Arthur Andersen Prasetya Utomo tahun 2000, tahun 2001, ya, termasuk komunikasi oleh staf CMNP dengan Unibank secara langsung. Dan yang tidak kalah pentingnya, penegasan yang saya bacakan persis apa adanya. Dia menyatakan seperti ini, bahwa terkait penerbitan NCD tersebut, yang saya ketahui bahwa yang menentukan jumlah uang pokok dari NCD, jenis mata uang dalam US dollar, dan tanggal jatuh tempo adalah PT Bank Unibank Tbk, bukan PT Bakti Investama Tbk. Ini kan jelas bahwa ini semua inisiatif dari Unibank terhadap penerbitan daripada sertifikat NCD itu tadi. Jadi NCD itu memang benar diterbitkan oleh Unibank dan CMNP adalah pembelinya, di mana buktinya CMNP melakukan pembayaran langsung kepada Unibank sebesar 17,45 juta dolar yang pada saat itu dengan kurs 8.500 senilai kurang lebih 150 miliar. Kalau pakai kurs hari ini kurang lebih sekitar 300 miliar rupiah. Oke. Yang aneh lagi kenapa terus gugatannya 1 triliun lebih. Ya, ini padahal kan pokoknya nggak nyampe lebih dari 150 M. Ya. Itu kan luar biasa, ya, jelas mengada-ada. Jadi hampir 1000 ingin kali. saya sampaikan juga penjelasan Bang Hotman tadi, proses peradilan perdatanya sudah inkrah, proses pidananya di Barreskrim sudah SP3, ini sudah kadaluarsa karena sudah selesai, sudah tutup baik secara perdata maupun pidana. Terakhir Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan terkait hal ini? Karena tadi Bapak sampaikan juga kan ada serangan pribadi dan lain sebagainya. Saya pribadi mungkin tidak akan menggugat, saya hanya menghimbau. Ya, marilah berlaku profesional dan proporsional. Ingat, hukum tak bertuai. Tapi kalau difitnah, itu kan pencemaran nama baik. Undang-undang ITE dibilang palsukan sertifikat deposito, bodong, gimana itu? Masalahnya, yang kita hadapi ini tidak berwujud. Oh, tidak berwujud. Tidak berwujud. Main dengan medsos, tidak tahu sumbernya siapa, ya, kita mau telusuri juga sulit. Kecuali kalau yang bersangkutan, siapapun dia, hadir di sini, nuduh di depan publik, di depan saya, di depan Bang Hotman, Bang Aiman, kalau saya memalsukan NCD ini. Jadi itu Pak akan saya gugat. Nantangin mana orangnya gitu loh. Justru saya mau tanya Pak, kalau ketika misalnya memang CNNP bersedia Pak dari pihak, mungkin saya nggak tahu pemilik sahamnya Pak Yusuf Hamka misalnya, atau mungkin direksi CMNP untuk kemudian dialog di sini? Oh, saya senang sekali. Oh, silakan mereka sama pengacaranya juga biar enak rivalnya. Baik. Bang Hotman juga nanti ada. Iya, ada dong. Terima kasih Bung Hotman Paris Hutapea.
penasihat hukum, kuasa hukum dari MNC Asia Holding Tbk dan juga penasihat hukum pribadi dari Pak Haritanu Sudibyo. Dan juga terima kasih Pak Hari, Eksekutif Chairman MNC Group. Terima kasih, saya Aiman Wicaksono, salam.